Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Alvin Dapa, Bilbil Haki, Maulida Nabilah, Rahma Yunita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvin Dava. Saya ingin mempresentasikan mengenai landasan, tujuan, dan kompetensi pendidikan Pancasila. Yang menelusuri konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Nah, dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, sesungguhnya nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa sudah terwujud dalam kehidupan bermasyarakat sejak sebelum Pancasila sebagai dasar negara dirumuskan dalam satu sistem nilai. Sejak zaman dahulu, wilayah-wilayah di Nusantara ini mempunyai beberapa nilai yang dipegang teguh oleh masyarakatnya, yaitu sebagai contoh percaya kepada Tuhan dan toleran, gotong royong, musyawarah, dan terakhir solidaritas atau kesetiakawanan sosial, dan sebagainya. Dan nilai-nilai Pancasila ini berdasarkan teori kausalitas yang diperkenalkan oleh Noto Nagoro atau kausa materialis, kausa formalis, kausa efisien, dan kausa finalis merupakan penyebab lahirnya negara kebangsaan Republik Indonesia. Nah, maka penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila dapat berakibat terancamnya kelangsungan negara. Munculnya permasalahan yang mendera Indonesia memperlihatkan telah tergerusnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu, perlu diungkap berbagai permasalahan di negara tercinta ini untuk menunjukkan pentingnya mata kuliah pendidikan Pancasila. Yang selanjutnya itu ada alasan diperlukannya pendidikan Pancasila. Nah, pendidikan Pancasila ini sangat diperlukan untuk membentuk karakter manusia yang profesional dan bermoral. Hal tersebut dikarenakan perubahan dan infiltrasi budaya asing yang bertubi-tubi mendatangi masyarakat Indonesia bukan hanya terjadi dalam masalah pengetahuan dan teknologi, melainkan juga berbagai aliran dalam berbagai kehidupan bangsa. Nah, oleh karena itu, pendidikan Pancasila diselenggarakan agar masyarakat tidak tercabut dari akar budaya yang menjadi identitas suatu bangsa dan sekaligus menjadi pembeda antara satu bangsa dengan bangsa yang lainnya. Selain itu, dekadensi moral yang terus melanda bangsa Indonesia yang ditandai dengan mulai mengendurnya ketaatan masyarakat terhadap norma-norma sosial yang hidup di masyarakat menunjukkan pentingnya penanaman nilai-nilai ideologi melalui pendidikan Pancasila. Yang selanjutnya itu ada secara historis. Nah, Pancasila dirumuskan dengan tujuan untuk dipakai sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Nah, Pancasila yang akan dijadikan dasar negara tersebut dalam proses perumusannya digali dan berasal dari nilai-nilai pandangan hidup masyarakat Indonesia. Pandangan hidup masyarakat ini kemudian dituangkan dan dilembagakan menjadi pandangan hidup bangsa. Lebih lanjut, pandangan hidup bangsa itu dituangkan dan dilembagakan pula menjadi pandangan hidup negara atau dasar negara. Selanjutnya ada tujuan pendidikan Pancasila. Tujuan yaitu ada tujuan nasional bangsa Indonesia. Dan proklamasi kemerdekaan negara Indonesia ini berarti mengumumkan kepada dunia dan bangsa Indonesia bahwa bangsa Indonesia telah menjadi negara yang merdeka dan berdaulat. Kemerdekaan bangsa Indonesia tidak berarti bahwa bangsa Indonesia tidak memiliki tujuan. Bahkan sebaliknya, dengan kemerdekaan bangsa Indonesia ingin melaksanakan tujuan nasional yang diemban oleh kemerdekaan itu. Selanjutnya itu ada tujuan pendidikan nasional. Nah, untuk merealisasikan tujuan nasional, tujuan tersebut perlu dijabarkan ke dalam berbagai bidang pembangunan termasuk dalam bidang pendidikan, dan penjabaran tujuan nasional khususnya dalam bidang pendidikan nasional tertuang pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional atau Sisdiknas. Yang selanjutnya itu ada Pancasila dalam konteks sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Itu ada perkembangan unsur-unsur pembentukan nilai-nilai Pancasila. Itu unsur nilai Pancasila pada zaman pengaruh kebudayaan asli atau awal. Nah, unsur-unsur yang relevan dalam sila satu, orang Indonesia telah mengenal pengakuan dan kemajuan kepada sesuatu kekuatan yang mengatasi manusia dalam segala aspeknya, bukan sekedar animisme. Yang kedua, unsur nilai Pancasila pada zaman pengaruh kebudayaan Hindu-Buddha. Nah, pengaruh Hindu ini menyebabkan timbulnya ikatan masyarakat baru, yaitu kerajaan. Ikatan warga masyarakat diperluas sedangkan ikatan dengan tanah diperkuat. Selanjutnya ada unsur nilai Pancasila pada zaman pengaruh budaya Islam. Nah, pengaruh pertama dari penyebaran Islam di Indonesia adalah berkembangnya agama baru yang mengubah pemujaan dewa menjadi pemujaan kepada Tuhan Yang Maha Esa atau ajaran Tauhid. Nah, agama Islam ini memang telah menyebar ke seluruh Indonesia dan orang yang dulu beragama Hindu atau Buddha telah menjadi Islam. Namun sebagian penganut Hindu atau Buddha masih ada yang bertahan.
Selanjutnya itu ada unsur nilai Pancasila pada zaman pengaruh budaya Barat atau kolonialisme. Nah, kedatangan orang Barat hanya membawa kesulitan bagi bangsa Indonesia. Orang Barat kemudian menjadi perantara perkembangan agama Kristen, itu Katolik dan Protestan, yang sebenarnya agama itu lahir di dunia timur. Dari segi budaya, berkembangnya agama Kristen dianggap memperkaya khasanah budaya. Untuk materi selanjutnya, bagaimana Pancasila dalam arus sejarah bagi bangsa Indonesia. Yang A, menelusuri konsep dan urgensi Pancasila dalam arus sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, periode pengusulan Pancasila. Perhimpunan Indonesia menghimbau agar segenap suku bangsa bersatu teguh menghadapi penjajahan dan keterjajahan. Kemudian disusul lahirnya Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 merupakan momen-momen perumusan diri bagi bangsa Indonesia. Yang kedua, periode perumusan Pancasila. Hal terpenting yang mengemukakan dalam sidang BPUPKI kedua pada tanggal 10-16 Juli 1945 adalah disetujuinya naskah awal, yaitu Pembukaan Hukum Dasar, yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta. Piagam Jakarta itu merupakan naskah awal pernyataan kemerdekaan Indonesia. Ketiga, periode pengesahan Pancasila. Peristiwa penting lainnya terjadi pada tanggal 12 Agustus 1945. Ketika itu, Soekarno, Hatta, dan Rajiman Widyodiningrat dipanggil oleh penguasa militer Jepang di Asia Selatan ke Saigon untuk membahas tentang Hari Kemerdekaan Indonesia sebagaimana yang pernah dijanjikan. Namun, pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Soekarno, Hatta, dan Rajiman kembali ke Indonesia. Kedatangan mereka disambut oleh para pemuda yang mendesak agar kemerdekaan bangsa Indonesia diproklamasikan secepatnya. Untuk yang B, menanya alasan diperlukannya Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama, Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia. Yang kedua, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. Yang ketiga, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Yang keempat, Pancasila sebagai jiwa bangsa. Yang kelima, Pancasila sebagai perjanjian luhur. Yang C, menggali sumber historis, sosiologis, politis tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia, yaitu yang pertama, sumber historis Pancasila, yang kedua, sumber sosiologis Pancasila, yang ketiga, sumber politis Pancasila. Pancasila sebagai filsafat. Pengertian dan ciri-ciri berpikir kefilsafatan. Secara etimologis, istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani, filosofia. Istilah ini merupakan bentukan dari kata asal philo atau philein yang bersifat cinta dan sophos yang artinya hikmah atau kebijaksanaan. Jadi, filsafat artinya mencintai hal-hal yang sifatnya bijaksana. Filsafat merupakan ilmu pengetahuan mengenai hakikat dari segala sesuatu yang mencari sebab-sebabnya yang terdalam dengan menggunakan rasio atau akal budi manusia. Ciri-ciri berpikir filsafat yaitu berpikir kritis, bersifat konseptual, bersifat rasional, bersifat bebas, bersifat terdalam, koheren, bersifat menyeluruh, dan implikatif. Etika. Yang pertama, konsep Pancasila sebagai sistem etika. Ada pengertian etika. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani atau ethos, yang artinya tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Yang B, aliran-aliran etika. Ada beberapa aliran etika yang dikenal dalam bidang filsafat, meliputi etika keutamaan, teleologis, deontologis, yaitu etika keutamaan atau etika kebijakan adalah teori yang mempelajari keutamaan. Artinya, mempelajari tentang perbuatan manusia itu baik atau buruk. Etika kebijakan ini mengarahkan perhatiannya kepada keberadaan manusia, lebih menekankan pada what should I be, atau saya harus menjadi orang yang bagaimana. Etika Pancasila. Dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Sila ketuhanan mengandung dimensi moral berupa nilai spiritualitas yang mendekatkan diri manusia kepada Sang Pencipta, ketaatan kepada nilai agama yang dianutnya. Sila kemanusiaan
Mengandung dimensi humanus artinya menjadikan manusia lebih manusiawi, yaitu upaya meningkatkan kualitas manusia dalam pergaulan antar sesama. Sila persatuan mengandung dimensi nilai solidaritas, rasa kebersamaan, dan cinta tanah air. Sila kerakyatan mengandung dimensi nilai berupa sikap menghargai orang lain, atau mau mendengar pendapat orang lain, atau tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Dan sila kelima, keadilan, mengandung dimensi nilai mau peduli atas nasib orang lain, yaitu kesediaan membantu kesulitan orang lain. Yang selanjutnya ada Pancasila sebagai etika politik. 5.1 Pengertian etika politik dan Pancasila sebagai sistem etika. Etika adalah salah satu cabang ilmu filsafat yang berasal dari kata Yunani ethos yang artinya sepadan dengan arti kata susila. Melalui etika diajarkan bagaimana kehendak manusia itu dapat dibimbing menuju ke arah pemahaman dan pengalaman nilai-nilai kesusilaan atau kebijakan. Dengan kata lain, etika sebagai cabang ilmu filsafat mengajarkan bagaimana hidup secara arif atau bijaksana, suatu seni, sehingga filsafat etika dikenal sebagai filsafat moral. 5.2 Pancasila sebagai etika politik dan nilai-nilai etika yang terkandung di dalamnya. Secara yuridis formal, Pancasila yang berfungsi sebagai kaidah dasar negara memperoleh legalitas hukumnya pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Karena tercantum dalam keputusan negara tersebut, maka Pancasila telah mendapatkan legalitas hukumnya, jadi berlaku dan meningkat setiap manusia di Indonesia, kapan dan di mana saja ia berada. Mengapa Pancasila merupakan sistem filsafat? Ada beberapa alasan yang dapat ditunjukkan atau menjawab pertanyaan tersebut. Pertama, dalam sidang BPU PKI 1 Juni 1945, Soekarno memberi judul pidatonya dengan nama Filosofi Grundslag pada Indonesia Merdeka. Nur Bakri menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh kenegaraan Indonesia. Hasil perenungan itu semua untuk merumuskan dasar negara yang merdeka. Sasta Praja menegaskan bahwa fungsi utama Pancasila menjadi dasar negara dan dapat disebut dasar filsafat adalah hidup kenegaraan, ideologi negara. Kedua, Pancasila sebagai Welstandsbedeutung, artinya nilai-nilai Pancasila itu merupakan suatu yang telah ada dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia yang kemudian disepakati sebagai dasar filsafat negara. Welstandsbedeutung merupakan sebuah pandangan dunia. Ada dua pendekatan yang berkembang di dalam pengertian filsafat Pancasila, yaitu Pancasila sebagai genetivus objektivus dan Pancasila sebagai genetivus subjektif. Kedua kedekatan tersebut saling melengkapi karena pertama meletakkan Pancasila sebagai aliran atau objek yang dikaji oleh aliran-aliran filsafat lainnya, sedangkan yang kedua meletakkan Pancasila sebagai subjek yang mengkaji aliran-aliran filsafat lainnya. Pancasila dalam konteks ketatanegaraan Republik Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai sumber tertib hukum ketatanegaraan Republik Indonesia. Menurut Noto Nagoro, yang dimaksud dengan tertib hukum adalah keseluruhan peraturan-peraturan hukum yang memenuhi 4 syarat, yaitu adanya kesatuan subjek yang mengadakan peraturan-peraturan hukum, adanya asas kerohanian yang meliputi keseluruhan peraturan hukum itu, adanya kesatuan waktu yang di dalamnya peraturan hukum itu berlaku, dan adanya kesatuan daerah di mana peraturan hukum itu berlaku. Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 45 dan kedudukannya dalam tata tertib hukum Indonesia. Makna pembukaan Undang-Undang 1945 bagi perjuangan Indonesia, pembukaan yang dirumuskan secara padat dan hikmat dalam 4 alinea itu. Setiap alinea dan kata-kata mengandung arti dan makna yang sangat mendalam, mempunyai nilai-nilai yang universal dan lestari. Universal karena mengandung nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa beradab di seluruh muka bumi. Lestari karena ia mampu menampung dinamika masyarakat
akan tetapi menjadi bahan landasan perjuangan bangsa dan negara selama bangsa Indonesia tetap setia kepada Negara Proklamasi 19 tahun 17 Agustus 1945. Hubungan antara Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Hubungan antara Pancasila dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pancasila sebagai asas kerohanian dan dasar filsafat negara merupakan unsur penentu daripada dan berlakunya tertib hukum Indonesia dan pokok kaidah negara fundamental. Itu makna Pancasila itu adalah inti daripada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam alinea keempat, pembukaan Undang-Undang 1945 dengan jelas menunjukkan bahwa Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, yang bentuk dan wujudnya tertuang dalam Undang-Undang Dasar. Oleh karena itu, seperti halnya dengan pembukaan, maka Pancasila pun tidak dapat diubah, apalagi diganti oleh siapapun termasuk Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR hasil pemilihan umum, karena merubah atau mengganti berarti membubarkan Negara Proklamasi. Selanjutnya ada Pancasila sebagai ideologi Pancasila. Secara etimologis, ideologi berasal dari kata idea dan logos. Idea berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita. Kata idea berasal dari bahasa Yunani, ideos yang berarti bentuk atau idean yang berarti melihat, sedangkan logos yang berarti ilmu. Dengan demikian, ideologi berarti ilmu pengertian-pengertian dan ide-ide atau ajaran tentang pengertian-pengertian dasar. Pentingnya Pancasila sebagai ideologi negara bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran ideologi sebagai penuntut moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, sehingga ancaman penyalahgunaan narkoba, terorisme, dan korupsi dapat dicegah. Di samping itu, Pancasila sebagai ideologi negara pada hakikatnya mengandung dimensi realitas, idealitas, dan fleksibilitas yang memuat nilai-nilai dasar, cita-cita, dan keterbukaan sehingga mahasiswa mampu menerima kedudukan Pancasila secara akademis. Selanjutnya ada karakteristik suatu ideologi. Yang pertama, ideologi seringkali muncul dan berkembang dalam situasi krisis. Situasi krisis di mana cara pandang, cara bertindak yang sebelumnya dianggap umum dan wajar dalam suatu masyarakat telah dianggap sebagai suatu yang sudah tidak dapat diterima lagi. Yang kedua, ideologi merupakan pola pemikiran yang sistematik. Ideologi pada dasarnya merupakan ide atau gagasan yang ditawarkan ke tengah-tengah arena politik. Yang ketiga, ideologi merupakan ruang lingkup yang luas namun beragam. Mempunyai ruang lingkup yang luas, mulai dari penjelasan-penjelasan yang parsial sifatnya sampai kepada gagasan atau pandangan yang komprehensif. Dan yang terakhir, ideologi mencakup beberapa strata pemikiran dan panutan. Ideologi mencakup beberapa strata pemikiran dan panutan, mulai dari konsep kompleks sampai dengan slogan-slogan atau simbol-simbol sederhana yang mengekspresikan gagasan-gagasan tertentu. Selanjutnya, ideologi memiliki fungsi yang khusus sifatnya. Yang pertama, ideologi berfungsi melengkapi struktur kognitif manusia. Ideologi merupakan formulasi ide atau gagasan melalui manusia dapat menerima, memahami, dan sekaligus menginterpretasikan hakikat manusia. Yang kedua, ideologi berfungsi sebagai panduan ideologi merancang seperangkat patokan tentang bagaimana manusia seharusnya bertingkah laku di samping tujuan dan cara mencapai tujuan itu. Dan yang terakhir, ideologi berfungsi sebagai lensa di mana seseorang melihat dunia. Satu sarana bagi seseorang atau bangsa yang mengenal dan melihat dirinya sendiri dan mengharapkan orang lain untuk bisa melihat, menginterpretasikan tindakannya yang didasarkan atas ideologinya.
Selanjutnya ada unsur-unsur yang mempengaruhi ideologi Pancasila. Yang pertama, unsur ateisme yang terdapat dalam ideologi Marxisme atau komunisme bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, unsur individualisme dalam liberalisme tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga itu kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai perekonomian negara tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Selanjutnya ada hakikat Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama itu dimensi realitas mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam dirinya bersumber dari nilai-nilai real yang hidup dalam masyarakatnya. Yang kedua, dimensi idealitas mengandung cita-cita yang dicapai dalam berbagai bidang kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa. Yang ketiga itu dimensi fleksibilitas mengandung relevansi atau kekuatan yang merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang nilai dasar yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya ada macam-macam ideologi. Yang pertama itu konservatisme sering diartikan sebagai paham yang berusaha mempertahankan status quo atau menghindarkan perubahan-perubahan prinsip dalam tatanan orde masyarakat yang telah ada. Yang kedua, liberalisme sebagai salah satu filsafat politik dan ideologi besar di dunia memiliki hubungan yang erat dalam persoalan tersebut. Yang terakhir, fasisme, istilah dikembangkan dari istilah fases yang merupakan simbol kekuatan pada zaman Romawi kuno. Mengapa Pancasila menjadi ideologi negara? Menelusuri konsep dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara dibedakan menjadi dua. Yang pertama itu konsep Pancasila sebagai ideologi negara. Istilah ideologi berasal dari kata idea yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, dan cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Ideologi secara etimologis artinya ilmu tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian dasar. Dan yang kedua, urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Setelah Anda menelusuri berbagai pengertian, unsur, dan jenis-jenis ideologi, maka terlihat bahwa Pancasila sebagai ideologi negara menghadapi berbagai bentuk tantangan. Salah satu tantangan yang paling dominan dewasa ini adalah globalisasi. Globalisasi merupakan era saling keterhubungan antara masyarakat suatu bangsa yang lain sehingga masyarakat dunia menjadi lebih terbuka. Masih lanjutan dari yang tadi, mengapa Pancasila menjadi ideologi negara? Menanya alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama itu warga negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Sebagai warga negara, Anda perlu memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara karena ideologi Pancasila menghadapi tantangan dari berbagai ideologi dunia dalam kebudayaan global. Pada bagian ini perlu diidentifikasikan unsur-unsur yang mempengaruhi ideologi Pancasila sebagai berikut. Yang pertama itu ada unsur ateisme yang terdapat dalam ideologi Marxisme atau komunisme bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, unsur individualisme dalam liberalisme tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Yang kedua itu ada penyelenggara negara memahami dan melaksanakan Pancasila sebagai ideologi negara. Ada beberapa unsur penting dalam kedudukan Pancasila sebagai orientasi kehidupan konstitusional. Yang pertama itu adalah kesediaan untuk saling menghargai dalam kekasan masing-masing, artinya adanya kesepakatan untuk bersama-sama membangun negara Indonesia tanpa diskriminasi, sehingga ideologi Pancasila menutup pintu untuk semua ideologi
eksklusif yang mau menyeragamkan masyarakat menurut gagasan sendiri. Oleh karena itu, pluralisme adalah nilai dasar Pancasila untuk mewujudkan Bhinneka Tunggal Ika. Hal ini berarti bahwa Pancasila harus diletakkan sebagai ideologi yang terbuka. Yang kedua itu ada aktualisasi 5 sila Pancasila. Selanjutnya itu ada dasar negara, bentuk negara, sistem pemerintahan, dan tujuan negara seperti apa yang ingin diwujudkan, serta bagaimana jalan atau cara mewujudkan tujuan negara tersebut akan ditentukan oleh dasar negara yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Dengan kata lain, dasar negara akan menentukan bentuk negara, bentuk dan sistem pemerintahan dan tujuan negara yang ingin dicapai, serta jalan apa yang ditempuh untuk mewujudkan tujuan suatu negara. Agar pemahaman Anda lebih komprehensif, di bawah ini dikemukakan contoh pengaruh dasar negara terhadap bentuk negara. Konsekuensi Pancasila sebagai dasar negara bagi negara Republik Indonesia antara lain negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk Republik. Pasal 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Pasal tersebut menjelaskan hubungan Pancasila, tepatnya sila ketiga dalam bentuk negara yang dianut oleh Indonesia, yaitu sebagai negara kesatuan, bukan sebagai negara serikat. Selanjutnya itu ada konsep tujuan negara. Ada beberapa tujuan negara, diantaranya dapat digambarkan skematik sebagai berikut. Yang pertama itu kekuatan, kekuasaan, dan kebesaran atau keagungan sebagai tujuan negara. Yang kedua, kepastian hidup, keamanan, dan ketertiban sebagai tujuan negara. Yang ketiga itu keadilan sebagai tujuan negara. Yang keempat itu kesejahteraan dan kebahagiaan hidup sebagai tujuan negara. Dan yang terakhir itu kemerdekaan sebagai tujuan negara. Selanjutnya itu ada konsep tujuan negara. Ada beberapa tujuan negara, diantaranya dapat digambarkan skematik sebagai berikut. Yang pertama itu kekuatan, kekuasaan, dan kebesaran atau keagungan sebagai tujuan negara. Yang kedua, kepastian hidup, keamanan, dan ketertiban sebagai tujuan negara. Yang ketiga itu keadilan sebagai tujuan negara. Yang keempat itu kesejahteraan dan kebahagiaan hidup sebagai tujuan negara. Dan yang terakhir itu kemerdekaan sebagai tujuan negara. Konsep dan urgensi dasar negara. Secara etimologis, istilah dasar negara maknanya identik dengan istilah Grundom atau norma dasar, Retiside cita hukum, Statside atau cita negara, filosofis, Grolax atau dasar filsafat negara. Banyaknya istilah dasar negara dalam kosakata bahasa asing menunjukkan bahwa dasar negara bersifat universal, dalam arti setiap negara memiliki dasar negara. Secara termologis atau secara istilah, dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara. Dasar negara juga dapat diartikan sebagai sumber dari segala sumber hukum negara. Secara teoritik, istilah dasar negara mengacu kepada pendapat Hans Kelsen, disebut a basic norm atau Grundom Kelsen 1970.28. Norma dasar ini merupakan norma tertinggi yang mendasar kesatuan sistem norma dalam masyarakat yang teratur, termasuk di dalamnya negara yang sifatnya tidak berubah. Dengan demikian, kedudukan negara berbeda dengan kedudukan peraturan perundang-undangan negara. Dasar negara merupakan sumber dari peraturan perundang-undangan, implikasi dari kedudukan dasar negara ini. Maka dasar negara bersifat permanen, sementara peraturan perundang-undangan bersifat fleksibel, dalam arti dapat diubah sesuai dengan tuntutan zaman. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.